Kenapa sosok seperti kamu, jin seperti kamu ada di tempat ini? Diusir? Diusir dari mana? Yang benar aja lu. Astagfirullahaladzim. Diusir dari negeri sihir. Astagfirullahaladzim. Diusir dari, waktu begitu dia masuk ke negeri sihir, ilmunya tuh hilang, Mas. Nah, hilang, lalu dia diusir, Mas. Gitu, sama para jin-jin yang ada di situ juga. Nah, dia diusir, turunlah dia ke bumi, Mas. Turun ke bumi, dia itu membuat perkara, Mas. Gitu. Jadi walaupun ilmu sihirnya sudah hilang, tapi dia masih mempunyai energi ya, Mas ya. Dia bisa menyebabkan angin yang ada di sekitar dia, dimanapun dia berada, anginnya itu berubah menjadi hawa panas. Astagfirullahaladzim. Mas Indra, aduh, panas banget, Mas. Nggak apa-apa. Panas banget, ini tangan saya masukin ke dalam saku jaket karena ini panas sekali, Mas Indra. Aduh, harusnya ini dingin ya, Mas ya, karena tadi waktu kita turun dari mobil ini sangat dingin ya, Mas. Coba cek lokasi sekitar, Mas Indra, biar teman-teman tahu ini bukan kebakaran hutan ya, teman-teman ya. Ini memang ada energi yang menyebabkan panas di tubuh ya, Mas. Mas Indra juga. Yuk kita ke depan, Mas. Kita kasih tahu dulu ke teman-teman. Sebelumnya Mas Indra pernah kesini apa belum, Mas? Belum pernah kesini ya? Ya teman-teman, jadi kita mau penelusuran dan ini adalah sebuah desa ya teman-teman ya. Saya sedang memandang lokasinya. Ya memang ada energi yang membuat tubuh seseorang di sini menjadi panas, Mas. Nah, di sini itu ya Mas Indra ya. Ada orang yang dikutuk menjadi kayu bakar, Mas. Nah, jadi aduh panas sekali Mas Indra nih. Begini Mas, jadi ini kan milik warga ya Mas ya. Nah ini milik warga teman-teman. Nah ada orang yang memang merasakan seperti saya, gini seperti panas, padahal tidak ada api ya Mas Indra. Jadi ini panas murni dari energi yang ada di sini. Jadi sampai panas tubuh si orang tersebut, dia berubah menjadi kayu bakar, Mas. Gitu, ibaratnya gosong ya Mas Indra ya. Gosong semuanya, terus dia menjadi kayu bakar. Nah, apa ya? Orang menyebutnya ya bahasanya yang enak dikatakan ya, ibaratnya tuh disihir ya Mas ya. Nah, disihir, dikutuk gitu ya Mas ya. Menjadi kayu bakar, teman-teman. Sebenarnya dia itu tidak kuat menampung energi panas yang ada di sini sehingga tubuhnya terbakar dan meleleh lah ibarat lilinnya ya Mas ya. Berubahlah dia menjadi kayu bakar, teman-teman. Nah, orang-orang menyebutnya dia tuh disihir, dikutuk oleh salah satu, katanya dia tuh berwujud seperti api, Mas. Nah, seperti api, mungkin seperti yang Mas Indra lihat sebelumnya di sini. Saya nggak kerekam soalnya tadi Mas Indra itu posisinya lagi benerin kamera ya Mas ya. Di ujung sana itu seperti ada api teman-teman menyala. Kalau menurut saya sih itu hal biasa karena sebelumnya juga saya sering menjumpai hal seperti itu teman-teman. Tapi karena di sini energinya itu energi yang kurang baik, jadi di badan itu rasanya agak panas gitu. Kalau kita tidak bisa menopang energi ini, itu bakalan ya mungkin saja kebakar kayak yang tadi saya bilang gitu Mas. Nah ini Mas Indra sudah saya bekali sesuatu supaya kuat menahan panasnya. Nanti kita lihat sama-sama ya teman-teman ya, apa yang terjadi di tempat ini yang berubah menjadi kayu bakar itu, siapa sih sosok yang merubahnya ya Mas ya. Kita cari tahu sama-sama teman-teman. Dan sebelumnya saya juga belum pernah ke tempat ini asing, tapi Om Janim dan teman-teman ada yang pernah ke sini, tapi nggak di sini persis sih, mungkin di atas atau di bawah sana teman-teman. Nah ini juga saya dapat informasi dari Om Janim, katanya kenapa nggak Om Janim aja yang kesini ya, karena memang Om Janim itu orangnya nggak betah gerah ya teman-teman ya. Ini juga saya udah keringetan. Om Janim itu mending kedinginan katanya Mas daripada kepanasan, karena dia kan orangnya orang gede ya Mas ya, maksudnya gendut ya, jadi dia nggak tahan sama yang namanya sumuk gitu Mas. Dia kalau habis penelusuran juga bajunya dibuka teman-teman, dia pakai baju tuh pas penelusuran aja gitu Mas.
Makanya dia mending kedinginan, dan saya memutuskan, saya udah berpikir dan saya memutuskan untuk kesini, dan saya sudah dibekali sesuatu agar bisa menopang rasa panasnya. Kamu kenapa Mas Indra? Yang bener aja Mas. Jangan-jangan kamu kepanasan. Iya Pak. Gak apa-apa Mbak, santai. Duh, nih lihat tangan saya teman-teman. Tangan saya sampai berkeringat. Duh, saking panas saya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, kita bersambutan dulu seperti biasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Mas Indra, kamu ada ini Mas yang di sini kayak gini kan? Apa yang di jaket kamu? Jangan lupa dipakai ya Mas ya. Ini semakin panas teman-teman. Semakin memanas. Astagfirullahaladzim. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kok jadi panas seperti ini? Hei, siapa itu? Siapa Mbak? Hei, siapa kamu? Kelihatan di kamera Mas. Turun. Turun. Kenapa ini berubah menjadi panas sekali? Kamu mau mencoba untuk membakar saya hidup-hidup di sini? Apa yang kamu perbuat? Sedang apa kamu? Tenang Mas Indra, tenang. Jangan terpedaya dengan apa yang di sekitar kita ya Mas Indra ya. Keluar kamu. Apa sebabnya kamu membuat udara ini menjadi panas? Siapakah kamu sebenarnya? Saya ingin melihat sebenarnya apa dan yang sedang kamu lakukan di sini. Mana? Tunjukkan wujudmu. Tunjukkan wujudmu. Mas Indra, semakin panas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nyetak di sini kamu biang keroknya. Kurang ajar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lihat mukanya Mas Indra. Mana? Saya nggak takut dengan kamu. Kamu yang menyebabkan udaranya menjadi panas. Kenapa sosok seperti kamu, jin seperti kamu ada di tempat ini? Diusir? Diusir dari mana? Yang benar aja lu. Astagfirullahaladzim. Diusir dari negeri sihir. Astagfirullahaladzim. Diusir dari negeri sihir. Lalu siapa sebenarnya kamu? Kamu adalah seorang perempuan tua yang memiliki ilmu sihir. Lalu ada guru yang kamu sembah, tapi guru itu mati dan kamu ikut mati juga. Ketika guru itu mati, terus kamu ikut mati juga. Guru yang kamu yang kamu ikuti ilmunya itu. Lalu jadi Mas, ketika gurunya mati, si sosok tua ini itu ikut mati juga. Nah, ikut mati tapi lama kelamaan dia kan udah ada di alamnya sendiri ya Mas ya. Nah, karena dia adalah seorang yang penganut ilmu sihir, jadi dia itu masuk ke dalam negeri sihir Mas, arwahnya. Nah, begitupun dengan ilmunya Mas. Ilmunya waktu begitu dia masuk ke negeri sihir, ilmunya tuh hilang Mas. Nah, hilang lalu dia diusir Mas. Gitu sama para jin-jin yang ada di situ juga. Nah, dia diusir, turunlah dia ke bumi Mas. Turun ke bumi, dia itu membuat perkara Mas, gitu. Jadi walaupun ilmu sihirnya sudah hilang, tapi dia masih mempunyai energi ya Mas ya. Dia bisa menyebabkan angin yang ada di sekitar dia, dimanapun dia berada, anginnya itu berubah menjadi hawa panas Mas. Misal dia ada di desa Dondong ya Mas ya. Nah, di desa Dondong itu anginnya panas Mas. Terus dia misalnya di Karangpaca ya Mas. Nah, di Karangpaca itu juga
anginnya panas gitu. Terus saya mau tanya, orang yang menjadi kayu bakar di sini itu ulah siapa? Bukankah ilmu kamu sudah hilang, ilmu sihir kamu? Astagfirullahalazim. Itu karena hawa panas. Benar yang tadi saya katakan, Mas. Dia tidak bisa menampung hawa panas. Jadi lama kelamaan tubuhnya meleleh menjadi kayu bakar. Kenapa kamu memilih menjadi wanita penyihir, memiliki ilmu sihir? Apa sebabnya? Astagfirullahaladzim. Jadi kamu adalah seorang wanita tua yang tidak menikah dan memiliki wajah yang sangat buruk rupa. Jadi tidak ada yang mau mendekati kamu. Maka dari itu kamu memilih untuk menganut ilmu sihir, dan kamu menganut salah satu guru yang bisa kamu ikutin. Terus kamu merubah orang yang kamu benci, seperti menjadi patung, menjadi batu, menjadi astagfirullahaladzim. Dia merubah orang yang dia benci menjadi batu, Mas, patung, kayu, dan ini, Mas, apa yang di bawahnya namanya apa, Mas? Menjadi katak, Mas. Astagfirullahaladzim. Jadi orang yang kamu benci, kamu rubah menjadi apa yang kamu mau. Itu sebabnya kamu karena memiliki wajah yang buruk rupa, tidak ada yang mau mendekati kamu, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi dia menjadi wanita tua, Mas. Jadi perawan tua gitu, Mas. Nah, yang buruk rupa bisa dilihat dari wajahnya, teman-teman. Ya, betul sekali. Dari ya namanya sihir ya, Mas ya. Pakai jubah, baju merah, rambutnya layaknya penyihir, diusir dari negeri sihir, Mas. Astagfirullah. Sesama iblis saja bisa mengusir ya, Mas ya. Karena sudah saking saktinya ya, Mas ya. Mati pun harus tetap mempunyai ilmu. Gitu ya, Mas. Nah, kalau orang yang beriman mati membawa dosa ya, Mas. Nah, orang-orang seperti ini mati harus membawa ilmu sihir, tapi kekuatannya hilang, diusirlah dia, turun ke bumi begitu. Ya, saya tidak mempunyai kuasa apapun di sini. Saya hanya berpesan, tolong, saya mau menghilangkan hawa panas yang kamu miliki agar dimanapun kamu berada, kamu tidak menimbulkan hawa panas. Kasihan, nanti banyak orang yang berubah menjadi kayu bakar. Terserah, kamu mau gentayangan dimanapun terserah. Yang penting hawa panas itu harus dihilangkan. Bukan begitu, Mas Indra? Iya, betul. Setuju atau tidak, itu yang harus saya lakukan sekarang. Kasihan manusia-manusia yang tidak bersalah. Mas Indra, hati-hati ya, Mas ya, karena yang saya lihat ada cahaya putih 2 kali turun, Mas Indra. Iya, Bu. Sepertinya itu adalah jelmaan yang mungkin kita belum tahu nanti dia akan berwujud seperti apa, Mas Indra. Yang jelas kita harus usir hawa panasnya, terus kita cabut dari sini, Mas. Karena nanti malah kita yang kewalahan. Bukan begitu ya, Mas Indra? Saya akan buang energi panas yang ada di tubuh kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. La ilaha. Saya akan pindahkan kamu. Sekalian saya mau menghilangkan hawa panasnya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim, Mas Indra. Hati-hati, Mas, kita nanti bakal bisa terpental, Mas. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Indra, hawa sudah tidak panas teman-teman. Saya sudah tidak berkeringat lagi. Benar-benar ini terbukti nyata ya teman-teman. Kalimat Tuhan bisa mengusir ilmu sihir ya Mas ya. Saya tidak percaya teman-teman, kayu bakar yang tadinya itu berwujud manusia sayangnya sudah sudah disimpan oleh keluarganya teman-teman, karena memang sangat di luar nalar. Ini saking panasnya hawa yang ada di tempat ini merubah manusia menjadi kayu bakar Mas Indra. Nah, semua kembali ke kepercayaan kita masing-masing saja teman-teman. Saya tidak menuntut kalian untuk percaya dengan apa yang saya rasakan di tempat ini. Semua tentang kepercayaan diri sendiri aja ya Mas ya. Saya tidak akan memaksa teman-teman. Ya selebihnya kembalikan kepada diri kita semuanya Mas ya. Karena kita punya Tuhan, kita punya kepercayaan ya Mas ya. Ya inilah yang saya alami seperti ini. Tidak ada yang dilebih-lebihkan dan tidak ada yang dikurang-kurangkan ya Mas Indra. Nah teman-teman, saya sebenarnya kalau seperti ini itu bukan ini ya Mas ya, bukan pengganggu sebenarnya Mas. Dia kalau sudah meninggal menjadi arwah, dia tidak akan bisa mengutuk orang. Tapi dia masih mempunyai energi sihir yang memang menyebabkan orang yang di sekitar itu apa ya Mas ya, ya dirugikan lah teman-teman gitu. Ya nyatanya yang berubah menjadi kayu bakar apa kekasihan nih Mas, gara-gara tidak bisa menampung hawa panas yang dia rasakan Mas, begitu teman-teman. Dan saya berambisi banget untuk penelusuran di sini karena memang ini menarik bagi saya Mas ya. Om Jani menceritakan semua ini bagi saya menarik dan alhamdulillah semua sudah terungkap ya Mas Indra. Menurut saya sih ini berhasil ya, meskipun saya tidak menghilangkan si sihir tadi Mas, si nenek tua yang sihir tadi, karena apa teman-teman, percuma, dia tidak akan mengganggu, dia hanya menghilangkan mewujudkan diri saja teman-teman. Maksudnya tidak mengganggu itu dia tidak akan bisa mengutuk orang lagi, ya paling dia hanya menampakkan diri terus dia pergi lagi gitu teman-teman. Nah saya hanya buang hawa panasnya aja biar nggak ada orang-orang yang dirugikan lagi Mas gitu. Nah gimana Mas Indra, perusahaan hari ini kita tutup aja atau gimana? Tutup aja ya Mas Indra ya, karena tadi saya melihat putih-putih. Ini putih-putih itu bukan sosok, tapi dia seperti asap putih turun berjejeran. Ini kalau menurut saya dia adalah jelmaan juga dari langit dan akan turun ke bumi, tapi saya nggak paham ini apa. Dan kita harus cepat-cepat pergi aja dari tempat ini teman-teman. Mungkin saya akan tutup dulu, kurang lebihnya kami mohon maaf ya teman-teman ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas, sebelum bahaya datang menghampiri kita Mas.